Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Nurama, kelas TI 3A, program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bengkalis. Dalam video ini, saya akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode Cramer. Metode ini adalah salah satu cara praktis dan sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan konsep determinan matriks. Semoga penjelasan saya nanti dapat membantu teman-teman untuk memahami metode Cramer dengan lebih mudah. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Berikut adalah soal yang akan kita selesaikan. Sistem persamaan linear ini terdiri dari 3 persamaan. Kita tulis misalnya 2x tambah 3y dikurang z sama dengan 1, 4x dikurang 2y ditambah z sama dengan 2, x ditambah y tambah z sama dengan 3. Ini adalah soal yang akan kita selesaikan. Oke, untuk langkah berikutnya adalah membentuk matriks koefisien dan matriks konstanta dari persamaan yang diberikan. Oke, kita cari terlebih dahulu matriks koefisien. Oke, untuk matriks ini kita beri nama, misalnya A, biar tidak bingung. Di mana kita mendapatkan matriks koefisien? Matriks koefisien ini kita dapat dari nilai X, Y, dan Z. Oke, kita tulis terlebih dahulu matriksnya. Kita tulis untuk kolom X nya itu 2X kita tulis 2, 4X kita tulis 4, X kita tulis 1. Lalu untuk Y, 3Y kita tulis 3, 2Y kita tulis min 2. Kenapa min 2? Karena sini ada minnya. Lalu untuk Y kita tulis 1. Berikutnya kita tulis min 1. Di sini kita tulis 1, dan berikutnya di 1. Oke. Ini adalah matriks koefisien. Lalu bagaimana dengan matriks konstanta? Oke, kita tulis dulu. Oke, untuk matriks konstanta kita di sini namanya B biar mudah dipahami nanti. Untuk matriks konstanta kita dapat nilai dari sini. 1, 2, 3. Nah, berarti ini adalah langkah pertama yang kita selesaikan, mencari matriks koefisien dan matriks konstanta. Lalu langkah berikutnya itu menghitung determinan matriks utama. Nah, di sini kita akan menggunakan metode Saurus. Oke, apa itu metode Saurus ini? Metode ini mengalihkan elemen-elemen matriks pada diagonal utama dan diagonal lainnya, lalu menjumlahkan dan mengurangkan untuk mendapatkan nilai determinan. Atau yang lebih mudah dipahami, metode menjumlahkan hasil kali jika panah ke kanan dan mengurangkan hasil kali jika panah ke kiri. Oke, kita akan menghitung determinan matriks utamanya. Kita beri sini namanya determinan, namanya D. Oke. Lalu kita masukkan nilai dari matriks koefisien ini. Oke, kita tulis ini 2, 4, 1, 3, min 2, 1, min 1, 1, 1. Nah, oke, baru kita dapat dari nilai determinannya. Nah, lalu berikutnya memindahkan kolom pertama dan kedua ke sampingnya. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu kolom pertamanya 2, 4, 1, lalu kolom keduanya 3, min 2, 1. Oke, kita tutup. Nah, setelah itu baru kita menjumlahkan hasil kali ke kanan. Kita kasih terlebih dahulu tandanya menggunakan ini biar kalian tidak paham, tapi bebas kalian menggunakan ini atau tidak. Yang penting intinya mengalihkan ke kanan. Oke, saya kasih ini tandanya biar kalian tidak bingung. Oke, untuk ke kanannya kita cari, kita susun terlebih dahulu biar di sini 2 kali min 2 kali 1 ditambah, karena ke kanan berarti menambah 3 kali 1 kali 1. Lalu berikutnya min 1 dikali 4 dikali 1. Oke. Nah, karena kanan sudah berarti kita mengalihkan yang sebelah kiri. Oke, kita kasih ini tandanya biar kalian tidak bingung. Oke. Karena dia sebelah kiri berarti kita mengurang. Kita susun lebih dahulu. 3 kali 4 kali 1 dikurang 2 kali 1 kali 1 dikurang min 1 dikali min 2 dikali 1. Oke. Karena sudah dapat dan kita susunkan, kita menghitung hasil dari ini semua. Oke, kita hitung
2 kali min 2 kali 1 sama dengan min 4. Kita kasih ini biar tidak bingung. Lalu 3 kali 1 kali ini 1 sama dengan 3. Min 1 kali 4 kali 1 sama dengan min 4. Nah, lalu berikutnya menghitung hasil yang sebelah kirinya. Pentingnya. Di sini 3 kali 4 kali 1 sama dengan 12. 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Di sini min 1 kali min 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, setelah mendapatkan hasil tiap kali kali dalam kurung ini semua, baru kita menghitungkan hasil semuanya. Min 4 tambah 3 tambah min 4 sama dengan min 5. Karena sini kurang, kita taruh sini kurang. Lalu berikutnya 12 kurang 2 kurang 2 sama dengan 8. Oke, baru kita hitung hasil. Berapa hasil dari min 5 dikurang 8? Yaitu min 13. Oke, ini adalah hasil dari determinan utama yang sudah kita cari. Yaitu hasil dari determinannya min 13. Oke, langkah berikutnya itu adalah tentukan matriks dx, dy, dan dz. Nah, kita cari terlebih dahulu. Kita beri nama dx ini, determinan x. Nah, untuk matriks dx ini, ganti kolom pertama dengan matriks konstanta B. Oke, kita tulis di sini. Berapa sih matriks konstanta itu? Nah, matriks konstanta ini 1, 2, 3. Lalu kita masukkan matriks koefisien yang ini. Yang 3, 2, 1, min 1, 1, 1. Kenapa tidak masukkan ini? Karena kita menggantikan dengan matriks konstanta. Ingat, ganti kolom pertama dengan matriks konstanta B. Oke, karena udah kita masukkan ini yang pertama, lalu kita masukkan yang ini. 3, min 2, 1, min 1, 1, 1. Untuk mencari nilai ini, kita sama dengan mencari nilai determinan pertama, hitungan determinan yang pertama, yaitu dengan memindahkan kolom pertama dan kedua ke sampingnya. Oke, kita pindahkan ya. 1, 2, 3. 3, min 2, 1. Oke, setelah itu baru kita mengalihkan yang sebelah kanan. Menambahkan yang diagonal sebelah kanan. Oke, karena udah memberi tanda ini, mari kita susunkan terlebih dahulu. Di sini kita tulis untuk determinan x-nya itu. Oke, kita tulis ini 1 kali min 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 kali 3 ditambah min 1 dikali 2 dikali 1. Oke, karena ini sudah mendapatkan yang sebelah kanan, lalu kita mengurangkan untuk sebelah kiri. Oke, kita tulis ini ya. Kasih tanda biar tidak bingung. Oke, kita sini tulis 3 dikali 2 kali 1 dikurang 1 dikali 1 dikali 1 dikurang min 1 dikali min 2 dikali 3. Oke, nah setelah semua itu sudah disusunkan, kita mencari untuk nilai tambah dan kurangnya. Berapa sih untuk nilai yang ini? Oke, kita hitung ya. 1 kali min 2 kali 1 sama dengan min 2. Lalu 3 kali 1 kali 3 sama dengan 9. Nah, berikutnya lalu yang ini min 1 kali 2 kali 1 yaitu min 2. Nah, kita hitung hasilnya langsung aja ya biar cepat. Min 2 tambah 9 tambah min 2 sama dengan 5. Lalu untuk berikutnya itu yang untuk kurang 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. 1 kali 1 ini 1. Lalu ini min 1 kali min 2 kali 3 yaitu 6. Oke, kita hitung hasilnya itu 13. Oke, berapa dari hasil ini jika dikurang? Yaitu hasilnya min 8. Oke. Ini adalah hasil determinan X yang sudah kita dapatkan. Lalu bagaimana dengan determinan X, Y? Untuk determinan Y itu tetap sama caranya. Oke, kita cari di sini. Karena di sini untuk determinan X, Y ini adalah menggantikan kolom kedua dengan matriks konstanta B. Jadi sama kayak sebelumnya, cuma yang bagian ini nih kolom keduanya yang ditukar. Oke, kita masuk ke sini 2, 4, 1, lalu masukkan nilai konstantanya karena menggantikan kolom keduanya yaitu 1, 2, 3. Lalu di sininya tetap ini.
Karena cara sama, yaitu dengan memindahkan kolom pertama dan kedua, kita pindahkan ke sini. 1, 2, 3. Oke, lalu kita cari menggunakan metode Saurus. Oke. Kita kasih ini terlebih dahulu tandanya biar tidak bingung. Oke, udah nih, baru kita lanjutkan. 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 kali 1 ditambah min 1 kali 4 kali 3. Oke. Nah, setelah itu baru kita mengulangkan hasil kali sebelah kiri. Oke, ini. Nah, setelah itu baru kita susun terlebih dulu. 1 kali 4 kali 1 dikurang 2 1 3 dikurang min 1 2 1. Oke, kita cari. Oke, nah setelah itu baru kita hitung nilainya. Oke, 2 kali 2 min 1 ini sama dengan ini itu. Oke, mari kita mengalihkan hasil semua ini. 2 kali 2 kali 2 kali 1 yaitu 4 plus 4, lalu tambah 1 plus 1, lalu min ini, lalu min 1 kali 4 kali 3 sama dengan min 12. Nah, kita hitung hasilnya terlebih dahulu biar cepat. Maaf ya teman-teman. Oke, lalu berikutnya untuk ini kita hitung untuk pengurangannya. 1 kali 4 1 ini sama dengan 4. Lalu berikutnya 2 kali 1 kali 3 ini sama dengan 6. Lalu berikutnya min 2 kali 1 ini adalah min 2. Lalu menghitung hasilnya, berapa sih hasil dari ini? Oke, hasil dari 4 kurang 6 kurang min 2 ini hasilnya 0. Jadi dia tinggal dikurang lagi, min 7 kurang 0 sama dengan min 7. Oke, terakhir kita mencari nilai determinan Z. Oke. Untuk nilai determinan Z ini menggantikan kolom ketiga dengan matris konstanta. Oke, kita masukkan di sini terlebih dahulu nilai nya 2 4 1 3 min 2 1 dan masukkan nilai konstantanya itu 1 2 3. Lalu memindahkan kolom pertama dan kedua ke sampingnya. Ini kolom pertamanya, lalu kolom keduanya 3 min 2 1. Baru kita mencari hasilnya menggunakan metode Saurus. Oke, kita hitung sini. Kita kasih tanda dulu biar tidak bingung. Seperti ini, baru kita mencari hasilnya. 2 kali min 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 1 ditambah 1 dikali 4 dikali 1. Setelah itu baru kita untuk sebelah kiri. Sebelah kiri ini 3 4 kali 3 kurang 2 kali 1 1 min 1 1. Setelah itu baru kita menghitung hasil dari semua ini. Maaf teman-teman, yang untuk min 1 ini bukan min 1 tapi ini min 2. Keliru, maaf ya teman-teman. Oke, baru kita menghitungkan hasil dari semuanya. 2 kali min 2 kali 3 ini sama dengan, kita langsung hitung hasilnya aja biar tepat. 6 sama ini kali ini berarti sama dengan 4. Lalu kita hitung hasilnya saja, ini min 2. Lalu untuk pengurangannya itu yang sebelah bawahnya ini 3 kali 4 kali 3 ini sama dengan 6. Ini berarti 4. Ini sama ini berarti min 1. Oke, hitung hasilnya sama dengan 33. Oke, dari setelah itu kita mengurangkan hasilnya, min 2 dikurang 33 sama dengan min 35. Oke, ini adalah hasil dari determinan X, Y, dan Z. Hasil yang sudah kita dapatkan. Untuk determinan X, hasilnya itu min 8. Untuk determinan Y, yaitu min 7. Dan untuk determinan Z, yaitu min 35. Oke, untuk langkah selanjutnya itu menentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, untuk nilai X, Y, dan Z itu kita menggunakan rumus Cramer. Oke, rumus Cramer itu seperti ini ya rumusnya. Y sama dengan DY D untuk Z DZ. Baru kita pindahkan hasil ini semua. X
berapa nilai dari dx. Nilai dari dx tadi yang kita cari yaitu min 8, dan untuk nilai determinannya itu min 13. Lalu yang untuk dy nya ini, berapa nilai dari dy tadi yang kita dapat, yaitu min 7, dan determinannya itu min 13. Lalu untuk z nya itu, determinan z nya tadi yang kita dapat itu min 35, dan di sini adalah 13. Setelah itu baru kita menghitung nilai ini semua. Untuk sekarang kita akan mencari hasil akhirnya. Jika dibulatkan ke 3 desiminal, yaitu hasilnya seperti ini. Min 8 dibagi min 13 ini itu 0,615. Lalu untuknya ini min 7 bagi min 13 0,538. Lalu yang untuk z nya yaitu min 35 ini dibagi ini sama dengan 2692. Nah, berarti jadi himpunan penyelesaian ini hasil dari semua nilai x, y, dan z itu adalah ini. Oke. Jadi algoritma penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode Cramer, yaitu pertama, memiliki sistem persamaan linear 3 variabel dan 3 persamaan. Yang kedua, kemudian merubah sistem persamaan menjadi matriks koefisien dan pisahkan dengan matriks konstanta. Yang ketiga, menghitung nilai determinan matriks utama menggunakan metode Saurus. Yang keempat, kemudian menghitung nilai ekspansi x, y, dan z dengan cara menggantikan kolomnya dengan matriks konstanta. Yang terakhir, hitung nilai variabel x, y, dan z menggunakan rumus Cramer. Itu adalah algoritma penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode Cramer. Terima kasih telah menonton video ini. Kita telah membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode Cramer, mulai dari membentuk matriks, menghitung determinan, hingga mendapatkan nilai dari variabel-variabel yang kita cari. Saya harap penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu Anda memahami konsep metode Cramer dengan lebih baik. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan jika ada hal yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.